Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Scoping Review Pengaruh Menekan Musik Klasik terhadap Kemampuan Konsentrasi Mahasiswa oleh Nizar Zulkifli dari Pendidikan Dokter. Adapun untuk latar belakangnya, konsentrasi itu memiliki praktik terhadap proses belajar, di mana konsentrasi itu berperan dalam dari pemahaman materi saat proses belajar. Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap konsentrasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh itu adalah salah satunya dari suara. Suara yang bagaimana itu suara yang berasal dari musik, karena musik itu berpengaruh kuat pada proses belajar. Di mana musik jenis apa, yaitu musik jenis musik klasik, karena musik klasik ini memiliki kejelasan, transparansi, elegasi yang dapat meningkatkan konsentrasi, di mana kegiatan mahasiswa yang pada ini memerlukan konsentrasi yang baik agar mahasiswa dapat memperoleh prestasi yang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul pengaruh mendengarkan musik klasik terhadap kemampuan konsentrasi mahasiswa dengan metode scoping review. Untuk masalahnya yaitu bagaimana pengaruh mendengarkan musik klasik terhadap kemampuan konsentrasi mahasiswa dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mendengarkan musik atau mahasiswa yang mendengarkan musik jenis lagi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh mendengarkan musik klasik terhadap kemampuan konsentrasi mahasiswa. Manfaatnya diharapkan dapat menjelaskan pengaruh musik klasik terhadap kemampuan konsentrasi secara akademis dan dapat secara praktisnya diharapkan menjadi sumber informasi kepada masyarakat dan mahasiswa tenaga kerja di bidang kesehatan mengenai pengaruh musik klasik terhadap kemampuan konsentrasi. Dan ini untuk kerangka pemikirannya. Kemudian ada di mana musik klasik itu menempatkan otak pada gelombang alfa dan melaksanakan perluasan neurotransmitter endorfin dan serotonin, sehingga nantinya itu dapat mempengaruhi kerja hipokampus dan somatosensori yang berperan dalam kemampuan konsentrasi, sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi. Konsentrasi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternalnya itu adalah suara yang dihasilkan dari musik klasik. Konsentrasi itu sendiri nanti diukur dengan menggunakan alat ukur yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk bab 3-nya, jenis penelitiannya itu menggunakan scoping review, populasinya itu yang telah terbit pada jurnal internasional, nasional, dan proceeding yang berkaitan dengan judul. Sampelnya ada 11 artikel. Untuk kriteria inklusinya itu sesuai dengan sesuai yang berkaitan dengan judul pada 3 database, yaitu ScienDirect, Papen, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci pada bagian berikut. Kemudian ini untuk kriteria inklusi yang lain. Kemudian untuk kriteria eksklusinya ada duplikasi dan ketidaksesuaian dengan PICOS. Adapun untuk PICOS-nya itu sendiri, populasinya adalah mahasiswa tahap sarjana. Intervensinya itu artikel atau studi yang meneliti intervensi mendengarkan musik klasik terhadap konsentrasi, komparasinya musik jenis lain, dan juga tidak mendengarkan musik apapun. Kemudian untuk outcome-nya itu adalah konsentrasi yang diukur dengan menggunakan alat ukur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Studinya itu menggunakan original research artikel. Waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2020, di mana ini adalah untuk bagan prismanya didapatkan artikel yang eligible sebanyak 11 artikel. Untuk hasil penelitiannya, pada penelitian 1 didapatkan hasil bahwa musik klasik dapat meningkatkan memori jangka pendek dan konsentrasi secara signifikan. Untuk penelitian kedua, musik klasik dan musik jazz itu dapat meningkatkan konsentrasi, namun hasilnya tidak signifikan. Untuk penelitian yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan konsentrasi namun tidak signifikan. Yang keempat, dapat meningkatkan konsentrasi pada flow state, pada pertunjukan musik klasik, dan hasilnya itu signifikan. Yang nomor 5 itu, musik klasik itu dapat menurunkan frekuensi gelombang alfa pada perekaman EEG, namun hasilnya itu tidak signifikan dibandingkan orang yang tidak mendengarkan musik. Untuk yang keenam itu, bahwa musik klasik ini dapat menurunkan amplitudo gelombang alfa dengan hasil yang signifikan. Yang ketujuh itu dapat ditemukan terjadinya penurunan tingkat kecemasan secara signifikan pada orang yang mendengarkan musik klasik. Pada penelitian ke-8 atau artikel ke-8 didapatkan bahwa kelompok yang mendengarkan musik klasik itu memiliki kerja memori yang lebih baik daripada kelompok rap dengan hasil yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya itu yang nomor 9, dengan menggunakan metode observasi partisipan pasif, didapatkan bahwa mendengarkan musik klasik itu dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan. Yang nomor 10, ditemukan bahwa musik klasik ini dapat menurunkan konsentrasi, namun hasilnya itu signifikan. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, musik klasik itu dapat menurunkan konsentrasi pada saat reading comprehension test, namun hasilnya itu tidak signifikan. Ya, yang selanjutnya untuk pembahasannya itu didapatkan 9 artikel meneliti atau menerangkan bahwa musik klasik itu dapat meningkatkan konsentrasi,
setelah diukur dengan menggunakan alat ukur konsentrasi dan juga terjadi beberapa faktor seperti musik klasik itu dapat menurunkan frekuensi dan amplitude gelombang alfa yang dimana gelombang alfa itu sendiri dapat meningkatkan atau mengoptimalkan kerja hipokampus, di mana hipokampus dan somatosensori itu sendiri merupakan bagian yang berperan dalam konsentrasi. Kemudian juga musik klasik dapat menurunkan kecemasan, di mana pada kecemasan itu terjadi peningkatan kortisol yang akan membuat kerja dari hipokampusnya itu menurun. Kemudian yang terakhir itu dapat meningkatkan konsentrasi, meningkatkan memori, di mana dalam meningkatkan memori ini terjadi pada hipokampus dan juga memori itu terbentuk pada hipokampus dan juga dibantu oleh neurotransmitter yang tadi serotonin, sehingga secara tidak langsung bila dilihat akan juga terjadi peningkatan pada konsentrasinya. Kemudian setelah itu juga dua penelitian menerangkan musik klasik itu dapat menurunkan konsentrasi setelah diukur dengan menggunakan alat ukur konsentrasi dan mungkin dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktornya itu yang paling besar adalah minat dan motivasi subjek penelitian yang kurang pada musik klasik sehingga merasa terganggu ketika diberikan musik klasik. Ini untuk keterbatasannya. Tidak menilai musik berdasarkan tinggi rendahnya nada dan sumber diktatonya itu adalah jumlahnya terbatas. Kesimpulannya, dari 11 artikel penelitian itu terjadi peningkatan konsentrasi pada subjek penelitian setelah mendengarkan musik klasik akibat adanya penurunan gelombang otak menjadi gelombang alfa setelah merangsang pelepasan endorfin dan serotonin. Untuk secara akademisnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang lebih akurat seperti eksperimental, menambahkan judul musik klasik yang lebih banyak dan lain-lain. Dan untuk secara praktisnya pada mahasiswa dan pelajar itu diharapkan atau disarankan untuk mendengarkan musik klasik agar memperoleh konsentrasi yang baik. Alhamdulillah, amin. Mungkin cukup sekian untuk presentasinya.